bahwa hidup itu akan selalu baik-baik saja. Nah, Akan selalu baik-baik saja, ya. Selama orangnya baik, hidup itu pasti baik. Kata hati. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bareng kita dari keluarga Kata Hati Indonesia di Cerita Keluarga. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, bersama keluarga kita yang kali ini akan bercerita. Siapa dia? Kita sapa dulu. Hai. Udah banget ya gue. Hai, apa kabar Pak Nunu? Oke, siap. Siapa Baik banget Mbak Ulan. yang tidak kenal sosok satu ini, yaitu R.B. Sentanu. Beliau adalah penulis dari buku bestseller banget, judulnya Quantum Ikhlas, dan juga buku Karakter 360. Bukan begitu Pak Nunu? Iya, satu lagi di tengahnya ada Zona Ikhlas. Zona Ikhlas. Iya. Itu ceritakan dong Pak Nunu, ini kenapa bisa ada judul tentang Quantum Ikhlas, keikhlasan gitu. Nah, kita penasaran nih. Penasaran ya? Mm-mm. Oke, jadi gini Mbak Ulan. Dulu tuh kan, ya saya kan milenial zaman dulu lah ya. Jadi kalau suka gemes karena apa-apa itu serba kebarat-baratan lah istilahnya. Kita sedang berjuang untuk bagaimana menemukan jati diri, tapi apa-apa semua serba barat, termasuk dunia pengembangan diri gitu kan. Ya saya juga baca buku itu, tapi lama ada yang nggak pas di sini karena kayak harus ngotot gitu. Sementara orang Indonesia itu yang saya tahu ya asik, bukan yang ngotot, tapi hidupnya tuh asik gitu. Nah, gimana ini genre pengembangan diri ini bukan ngotot tapi menjalani hidup dengan asik. Nah, jadi gitu sih cerita awalnya, dan kemudian ya perjalanan hidup membuat saya mengamati keadaan, mengamati lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatiin orang Indonesia itu ada benang merahnya gitu ya. Katakanlah kalau orang yang sukses kan, kita mau pengen sukses, pengen apa gitu, itu ada benang merah yang sama gitu, dan itu yang nggak muncul di permukaan. Nah, ketika saya mau munculkan ini apa nih karakter orang Indonesia yang asik ini apa ini namanya, cari, ya akhirnya ketemulah, oh ini konsepnya namanya keikhlasan ya. Jadi sekaligus saya mendalami arti keikhlasan itu juga, dan kemudian secara modern kalau dipakai untuk kerja, untuk berkarir, untuk apa, gimana ya? Nah, akhirnya itulah yang kita kembangin. Jadi tentang ilmu ikhlas itu efeknya ke hidup enak nggak sih Pak Nunu? Kita kadang ini ya, apalagi kita cara hidup enak. Nah, kebanyakan mungkin kita yang muda kan duit, materi. Nah, mungkin Pak Nunu di sini bisa menceritakan ya, hidup enak itu sebenarnya kita harus apa sih? Itu deh, yang karena kalau mau ya hidup itu udah enak dari sananya. Justru karena kita nggak tahu, cara memandang kehidupannya nggak seperti orang Indonesia aslinya gitu ya. Yang asik itu kan enak nanti gitu. Bahasa saya tadi awalnya asik. Nah, kalau kita nggak ngelihat hidup itu seperti itu, akhirnya kita mikirnya yang di luar, ya, segala sesuatu yang harus kita pegang, kita punya, kita beli, terus dan lain sebagainya. Tapi enak itu kan bukan yang wujud paling, yang wujud, ya. Paling kalau wujudnya juga makanan, tapi yang dirasa gitu kan, yang juga nggak bisa diceritain. Coba yang enaknya apa sih makan itu? Ada gini, ada gitu, asin, manis, apa, itu kan nggak wujud. Jadi ternyata orang Indonesia itu fokusnya dia bisa nemuin rasa yang enak itu. Ya enak itu kan rasa gitu. Nah itulah yang kemudian ya kita approach-nya atau cara memandang hidupnya harus ikhlas gitu. Ikhlas itu berarti kita menerima apa yang sudah diberikan Tuhan ke kita, atau dengan kita harus ikhtiar dulu, atau seperti apa ya Pak Nunu?
Ikhlas itu komplit 360 deh nanti jadinya ya. Jadi ada tinjunya, tapi kalau orang mau berantem meninju ini. Ya kalau kamu lagi berantem gitu, atau berjuang namanya gitu kan. Berjuang yang ikhlas gitu. Tapi pada satu titik nggak bisa ngepal terus kan harus dibuka tangan juga. Kan gitu tangan gitu baru bisa hidup. Nah, gini ini menerima. Ini ngambil. Nek ngambil itu ambil rebut gitu kan, perjuangkan seperti kemerdekaan itu. Tapi hidup kan nggak semua ngambil terus, harus ngasih. Nah itu ngasih maaf, minta maaf dan lain sebagainya juga harus bisa. Nah kita ini nggak cerdas, nggak terampil lagi gini. Ini problemnya yang saya alamin dulu. Kita kok belajarnya gini terus dan akhirnya tidak melepas gitu ya. Ya stres dan lain sebagainya. Akhirnya ya yang istilahnya disukain orang itu orang belajar untuk gini. Padahal gini juga ikhlas, tapi nggak gini yang rebutan. Gininya seneng-seneng gitu loh. Apa ya happy ikhlas maksimal bahasanya. Jadi asik, enak, happy. Itu satu paket ya sebetulnya. Sama ya. Iya. Tapi biar kita nggak stres, kan sekarang kan dikit-dikit gue stres nih. Banyak kata-kata yang terucap itu akhirnya maaf ya munculnya ke negatif. Itu kembali ke diri nggak sih Pak Nunu kalau kita nggak tahu itu? Iya. Hidup ini kan nggak kita sendirian. Hidup itu istilahnya nggak di ruang hampa. Kita apa yang kita kasih balik lagi, apa yang kita terima pun harus keluar. Tiap hari kan kita ngeluarin juga, kita makan dan seterusnya. Itu kan sudah. Nah orang tuh kurang merhatiin bahwa siklus hidup itu ada yang masuk, ada yang keluar. Dan itu kita harus belajar untuk punya pemasukan dan punya pengeluaran yang asik gitu. Nah problemnya balik lagi, kita masih punya kebiasaan separuh hidupnya. Maunya dapet doang, maunya apa. Akhirnya itu yang namanya stres. Karena waktu ya bayangin aja kalau pagi-pagi kita mau ke belakang tuh, aduh aku nggak mau keluar ini, aduh sayang nih kemarin kan mahal nih steaknya gitu kan, ya stres lah hidup kayak gitu kan. Padahal pasti kamu harus ngeluarin gitu. Teman pun yang kamu sahabat pasti suatu hari dia akan pergi dan lain sebagainya. Kamu siap nggak itu? Hidup pasti ada ya kan, jumpa dan berpisahnya, datang dan perginya. Kalau nggak kita hang terus pada saat mengalami yang sebaliknya itu. Berarti COVID ini juga pembelajaran buat kita ya Pak Nunu sebenarnya kalau kita menyadari itu ya. Ya, COVID ini sebenarnya ya mohon maaf ya, artinya saya itu kalau ya gemes lah kan, gemes dalam arti kata, aduh kalau orang itu tahu caranya ikhlas, tahu caranya itu happy, tapi kita ngomongnya kan susah. Kalau orang itu kalau sudah mentok baru dia mau mikir serius untuk yang seperti ini. Yang esensial, kita bicara yang esensial meskipun santai, emang santai harusnya. Nah, begitu mentok baru kita bisa mencoba mengerti. Nah, COVID ini seperti guru yang benar-benar bukan hanya buat kita doang, karena memang seluruh dunia dan Amerika yang kemarin jadi guru dunia, ya sekarang lagi dipertontonkan juga. Kita sedang menyaksikan hari ini tanggalnya dicatat bahwa kita harus harus bisa mengajarkan pada diri kita sendiri ilmunya kita gitu, cara hidupnya kita, termasuk obrolan kita hari ini. So stres itu karena kita terlalu pakai otak ya, terlalu hitung-hitungan dan akhirnya nggak sempet ngerasain enaknya, happy-nya hidup ya berarti, atau gimana Pak? Iya, karena kan gimana kalau kita mau enak pagi-pagi ngelihat matahari, kalau malamnya nggak ngerasa gelap dan kedinginan, terus siang terus gitu kan, ya enaknya di mana gitu kan, ada kontras, ya kan, lapar sama kenyang, mana enaknya kenyang kalau nggak pernah kelaparan, ya, sehat sama sakit. Jadi dua itu adalah sebuah perayaan, ya kan, ada akar, ada buah, ada kiri, ada kanan. Nah kita lagi diajarin sama COVID untuk menerima itu semua, ya. Dan dengan cara seperti ini baru kita bisa menghargai, ternyata
yang sakit, yang meninggal maupun yang sehat itu bisa sama-sama kita apresiasi betapa asiknya hidup ini. Sebenarnya kayak sekarang kita nggak kemana-mana, kita nggak bisa apa-apa, mungkin penghasilan juga kurang. Tapi apa sih pengeluarannya hari ini? Apalagi kalau kita hidup gotong royong, ya kan? Beli punya tetangga, itu ternyata sehari itu 30.000 nungguin paket-paket itu seneng banget waktu datang ya. Kalau dulu kayaknya harus kemana harus bagaimana, sekarang segitu ternyata cukup ya, happy gitu kan ya. Lagi diajarin dulu bahwa hidup happy itu nggak mahal. Dan ada di sekitaran kita. Berarti hidup enak itu nggak perlu terlalu materi, duit gitu ya Pak Nunu? Iya, duit itu apa sih? Tadinya kita pikir duit itu buat happy kan. Tapi dilepas juga ya. Itu dilepas. Yang kedua, ketika kita mau cari uang, caranya mencari uang itu sebelumnya membuat banyak orang nggak happy. Yang kemiskinan di mana-mana ya, karena yang ngambil untungnya banyak udah keenakan di situ misalnya, atau yang paling jelas alam lah ya kan, dengan penebangan hutan, dengan monyet atau orang hutan yang kebakar. Dulu berapa ratus kebakaran orang hutan lewat di timeline kita, ya oke lah, gue masih banyak urusan gitu kan. Ya coba sekarang ada kebakaran hutan monyet di ketahuan gitu kan, semuanya peduli gitu. Jadi menghargai sesuatu yang udah ada di rumah kita dan itu mahal. Ya, nah COVID itu ngajarin kamu di rumah, jangan banyak ngomong, tutup mulutmu, jangan ketemu orang. Nanti kamu kan tahu itu artinya hidup itu apa. Jadi COVID itu luar biasa, ngajarin kita banget. Pembelajaran berarti ya itu. Pembelajaran dan merubah ya akhirnya. Begini, saya selalu gini, biasa. Kalau hidup enak harus bisa mikir yang nggak kelihatan tapi berharga. Nah, contohnya Pak Nunu, yang nggak kelihatan. Kadang kita ngelihatnya, soalnya banyak yang kita lihat aja kan. Iya. Gitu. Ya, mata kita kan ada dua, ada mata hati, mata biar ini kita. Ada mata kaki juga. Nah, semua harus dipakai, ya. Mata harus ngelihat-ngelihat, ya harus jalan-jalan. Sebenarnya nanti kalau udah sehat, nah, tapi hatinya dulu harus bisa melihat atau merasakan yang tidak kelihatan. Apa itu? Gini aja. Pandemi ini merukunin nggak sih sebenarnya? Iya. Menyatukan rumah-rumah, bapak sama ibu anak semua dikompakin. Itu tanya sama polisi sama tentara, coba biaya kerukunan, biaya merukunkan masyarakat itu APBN-nya berapa? Menjaga keamanan. Ya, tapi sekarang dengan COVID semuanya menjaga anak, istri, suami dan semuanya dijaga. Itu kan ya udah kerjaannya polisi udah lebih enak gitu ya. Jadi mau berapa harganya kerukunan? Nah, kerukunan itu hilang di rumah tangga, berapa juta dolar juga harganya. Nah, kalau nggak dihitung, kita pikir itu nggak ada harganya. Sesuatu yang nggak kelihatan, dia hanya bisa kita tahu itu kalau dia udah hilang, baru kita bilang, wah dulu gue deket banget sama dia, sekarang kita musuhan. Nah itu namanya sesuatu yang nggak kelihatan, ya kan? Ya termasuk sehat ya nggak dilihat karena dia mondar-mandir. Begitu sakit, aduh gitu. Jadi yang nggak kelihatan tuh seperti itu, kerukunan, kesehatan, ya kan? Kemudian saling pengertian, nah, sampai kemudian ya angin, ya yang bersih kan nggak kelihatan. Kalau dicium gitu dulu polusi, bodo amat yang penting gua gitu kan. Nah sekarang baru enak ya, udara bagus kalau dipotret juga dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat hidup itu asik. Begitu dia nggak ada, ya udah nggak asik meskipun berapa juta dolar ada di kantong kita. Ya, kalau kita punya uang Indonesia kaya gitu ya, terus orangnya ribut terus gitu, berantem dan mau berpisah kayak kemarin-kemarin itu pernah kita kejadian. Buat apa juga Indonesia? Nah itu kan yang nggak kelihatan gitu.
Iya. Nah ini harusnya kita yang muda juga harus belajar memahami itu ya. Jadi COVID ini kalau dulu kita mungkin karena sistem nilai dan lain sebagainya, memang kita mendengarkan sekali gitu kan omongan orang tua dan lain sebagainya. Nah, cuma dengan adanya kehidupan yang seperti sekarang, ya orang kalau udah nanti kita yang udah pada tua gitu, yang dihargain itu kan kerukunan. Udah jangan ribut, istilahnya mohon maaf, kita ribut lah di keluarga, rebutan harta gitu kan. Bapaknya itu sama ibunya, aduh jangan berantem kamu, udah dibagi aja. Tapi ini kakak soalnya ini. Bapak orang itu cuma rukun lah, kamu rukun. Nah ya rukun itu ya kayak gini, jadi dia harus diceritain. Nah COVID itu membuat buat saya, kita bisa punya kebijaksanaan orang yang berusia 70 tahun dengan usia badan masih 20 tahun. Dengan cara-cara berpikir yang kita pelajarin kayak gini. Ya, jadi nanti pada umur sekian kita udah antisipasi lah, udah pernah dengar, udah pernah tahu, nggak kaget, dan akhirnya semua ini membuat cara kita menjalani hidup itu aware gitu, nggak nyakitin orang, jangan ngeganggu, yang penting kita semua asik. Nah, itu yang dimauin COVID sebenarnya. Ya kan, kalau dia adalah guru yang ngajarin itu, nanti kalau gini new normal itu jangan nanti kita ribut lagi kalau udah normal gitu kan. Betul. Ya nggak gitu, nanti dia nggak pergi-pergi gitu, karena dia tuh sebenarnya mau mengubah karakternya kita yang keluarga tadi. Jadi ini kan Indonesia ini sekarang sudah menghadapi yang namanya new normal. Tapi mungkin kebanyakan dari kita ini taunya new normal itu udah kayak normal aja gitu. Itu harus gimana ya? Enggak. Dan yang bilang enggak dalam arti kata begini, kita harus menagih diri kita sendiri sesuatu kenormalan yang kita angkat. Jangan hidup nggak mundur kok sebenarnya. Kalau kita mau kayak kemarin, supaya apa? Supaya nanti, mohon maaf nih, saya nggak menyinggung supaya kita maju kayak Amerika. Lah Amerikanya lagi gitu, kamu mau kayak mereka yang sekarang kayak mau bubar dan lain sebagainya. Jadi nggak gitu kan. Jadi kiblat kita juga harus kita beresin yang mana gitu. Jadi normal kita tuh kayak apa? Normal kita itu ya Indonesia Raya yang merdeka dan bertanggung jawab ini, yang sorak-sorak bergembira semuanya, ya kan? Buat apa susah, ya. Jadi seperti itulah Indonesia. Nah kita bawa lagi itu. Sebenarnya ke situ. Nanti kalau masalah rezeki, ya rezeki mah datang sebenarnya. Apalagi sekarang kan efeknya itu lumayan banyak ya di negeri kita saat ini kan. Efek dari dampak ekonomi, apalagi ini kan bisa dibilang nih lagi kurang hoki kalau dari bisnis, dari usaha, dan banyak dampak PHK. Nah, apa yang harus dilakukan ini Pak Nunung untuk batin atau kita siap gitu? Sebenarnya, kita ngelihat hidup itu komplit dulu, bahwa hidup itu akan selalu baik-baik saja. Akan selalu baik-baik saja, ya. Selama orangnya baik, hidup itu pasti baik. Nah, jadi yang mesti dimunculin sekarang cuma masalah kreativitas, keberanian untuk mencoba, lalu yang ketinggian standarnya, misalnya harganya gitu ya, mau nurunin supaya yang bawah bisa ikut itu bekerja sama dan lain sebagainya sampai ketemu titiknya. Karena sesuatu ini yang dikoreksi sama COVID itu kan ketimpangan, ya, nggak seimbang. Katakan orang kaya makin kaya dan lain sebagainya, atau polusi dan ini kejahatan yang begitu timpang, itu yang mau dikoreksi sama COVID kalau kita bilang, ya. Dan kesempatan inilah yang harus kita ambil sampai kita ketemu titik tengahnya, ya. Dan di titik tengah itu, kalau saya sih, saya nggak pernah sesemangat sekarang seumur hidup saya, terus terang aja Pak RB Sentanu ini,
tidak pernah sesemangat sekarang di tengah COVID ini baru. Karena saya senang krisis. Ya, saya senang biar sadar gitu ya, atau gimana? Enggak, karena krisis itu udah pasti habis itu adalah kehidupan baru. Oke. Ya. Saya ceritain tahun 98. Betul. Ya banyak yang masih ngalamin juga. Kalau krisis tahun 65 segala macam saya masih terlalu kecil. Tapi di 98 itu kan gitu. Nah, saya kebetulan SDM ngurusin nggak banyak tapi 200-an orang. Lalu di titik itu udah 8 bulan nggak ada kerjaan, akhirnya bos datang, "Nu, coba kamu atur siapa yang harus dirumahkan." Saya mikir, karena saya biasa mikir kayak gini, wah ini sebenarnya gua kerja nggak kerja, yang miliuner atau yang dulu namanya konglomerat dan rakyat itu udah nol, udah titiknya nol. Nah, jadi kalau saya mau melakukan sesuatu harus sekarang yang dari nol. Kalau nanti kondisinya normal lagi, saya telat. Dia bilang gitu. Jadi krisis itu ada bukaan peluang sedikit, ya. Bukan peluang. Ada yang mau lahir kan? Bukan 1, bukan 2 gitu kan? Ada yang lahir. Nah, kelahiran ini kita harus masuk di situ. Melahirkan apa sesuatu yang baru dan mengambil kesempatan dengan sigap, dengan senang, dengan excited, karena kehidupan ini akan asik setelah ini. Pasti nggak mungkin gini-ginian terus, ya. Nah, jadi tahun 98 itu begitu saya renungin di rumah, akhirnya saya tulis cuma 1 nama, besoknya saya kasih, "Pak, ini Pak yang harus dirumahkan." Nah, saya dimarahin karena yang saya tulis itu nama saya sendiri. Dari 200 orang. Dari 200 mengikhlaskan ya? Atau gimana Pak Nunu itu? Kenapa? Nah, itulah termasuk bos saya pun nggak bisa ngelihat. Sekarang dia baru bisa apresiasi. "Gila lu, Nu, ya. Dulu kalau lu nggak gitu, lu nggak jadi kayak gini sekarang." "Iya Pak," saya bilang. Baru itulah kebijakan. Maksud saya waktu itu pikirannya adalah tadi, saya harus bebas karena saya mau kerjain sesuatu yang asik, yang terasa di sini, ya. Nah, jadi itu saya ambil kesempatannya dan kemudian ya semuanya jadi sejarah, gitu kan. Jadi ngelihatnya seperti itu bahwa ya orang sebut berpikir positif, tapi ini bukan berpikir positif aja, ini adalah mempelajari tren, mempelajari siklus kehidupan, mempelajari pola-pola kehidupan. Jadi, nah pola itu kayak sekarang kayak ini nih ada polanya nih. Kalau kayak gini, udah jangan kemana-mana, tapi badannya nggak kemana-mana, pikiran boleh, ya merancang ini dengan senang gitu kan, menjaga, nunggu. Nah, nanti pada saat itu akan muncul dan kita nggak akan tahu karena kalau kita mikir doang, kita yang kerja. Mbak Ulan. Tapi kalau kita ikhlas, semangat dan ikhlas, itu yang nggak kelihatan ini, kecerdasan yang nggak kelihatan ini, seperti juga ngelihat ke kita, gitu, dan ngebantuin kita. Jadi waktu itu habis saya di rumah gitu kan, nah saya baru nikah itu, bayangin baru nikah, itu kan tahun 98. Saya nikah 93, jadi kan baru 5 tahun, ya. Bayangin baru 5 tahun punya kerjaan enak, saya memutuskan untuk itu, ya. Tapi yang saya senang sama istri saya sekitar 1, 2, 3 hari di rumah, dia juga ngelihat, "Kok lo enak aja di rumah kayak gini?" Bukannya marah ya, dia bilang, "Gue juga mau dong kayak gitu." "Ya terserah," katanya. Terus dia tanya, saya nanya, "Terus kita makan apa?" Karena dia yang punya gaji gitu kan. "Kita makan apa?" "Ya sama lah, lu di sini juga nggak tahu besok makan apa," katanya. "Kita berdua aja besok nggak tahu makan apa." Itu yang kedua. Kamu harus berani hidup, percaya sama yang ngasih hidup, meskipun rasanya udah mati, bahwa kamu akan hidup. Itu emang agak susah. Tapi itu biasa sebenarnya buat orang Indonesia, buat Bung Karno, buat apa itu biasa gitu, ya. Buat orang-orang yang asli lah, yang miliuner yang asli itu apa Jack Ma atau apa, buat dia itu pasti biasa tuh kayak gitu. Besok gimana? Ya gimana besok? Nggak ada kekhawatiran gitu. Kekhawatiran ada, tapi itu bagian dari kayak kalau kamu lagi pertandingan, ya apa juara gitu kan.
ya kalau nggak kalah ya, kalau nggak menang ya kalah lah, Kalah. kalau nggak ya, tapi gua main aja mah gitu. Bagian dari situ, kalau nggak ada khawatir kan juga mainnya Asal-asalan. asal-asalan. Nah, jadi itulah kita mengubah energi itu menjadi sesuatu. Nah, dari sudut pandang yang harus kita rubah pertama kali sih sebenarnya. Supaya hidup enak itu ya emang harus tadi diasikin aja, berarti hidup itu dibuat enak, dibuat happy, tanpa ada khawatir yang berlebih. Mungkin itu ya Pak Nunu ya. Betul. Kata